Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada pembelajaran IPS kelas 8 dengan materi keberagaman masyarakat Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Dapat menyebutkan faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Kedua, dapat menyebutkan macam-macam keberagaman masyarakat Indonesia. Baiklah, coba kamu perhatikan teman-temanmu di kelas. Jika kamu perhatikan dengan seksama, semua temanmu memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut meliputi daerah asal, usia, jenis kelamin, agama, dan kebudayaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kamu hidup di tengah-tengah keberagaman. Keberagaman tidak hanya ditemukan di lingkungan sekolah, tetapi dapat kamu jumpai lebih luas di lingkungan masyarakat. Kita akan membahas yang pertama, yaitu faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Pertama, perbedaan kondisi alam dan iklim. Perbedaan kondisi alam mendorong masyarakat mengembangkan corak kebudayaan sesuai lingkungan geografisnya. Perbedaan mata pencaharian merupakan salah satu contohnya. Selain perbedaan kondisi alam, iklim turut mempengaruhi keberagaman. Perbedaan kelembapan, tingkat curah hujan, dan hembusan angin mempengaruhi perbedaan mata pencaharian, kebiasaan, dan tradisi antar kelompok masyarakat. Yang kedua adalah kondisi geografis Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari gugusan kepulauan, baik besar maupun kecil, yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap pulau dihuni oleh penduduk yang berasal dari berbagai suku. Setiap suku mengembangkan kebudayaannya masing-masing. Yang ketiga adalah letak strategis wilayah Indonesia. Indonesia terletak di posisi strategis, yaitu diapit 2 benua dan 2 samudra. Kondisi demikian menyebabkan Indonesia berada di posisi silang jalur perdagangan dunia. Para pedagang dan pelancong negara lain secara tidak langsung ikut menyebarkan budaya dari negaranya ke masyarakat Indonesia. Demikian juga sebaliknya, mulai dari bahasa, kesenian, kuliner, hingga budaya. Yang keempat adalah penerimaan masyarakat terhadap budaya lain. Masyarakat yang cenderung terbuka terhadap pengaruh masyarakat luar akan menerima dan memadukan budaya. Akibatnya terjadi keberagaman budaya dalam masyarakat. Kondisi demikian menyebabkan kebudayaan antar kelompok juga ikut mengalami pertukaran dan saling mempengaruhi. Yang kelima adalah perkembangan ilmu pengetahuan. Masyarakat mengadopsi ilmu pengetahuan baru untuk mengembangkan pengetahuan hard skill dan soft skill yang dimiliki. Pengadopsian tersebut membawa perubahan yang menyebabkan keberagaman. Contohnya, munculnya profesi baru di bidang teknologi informasi, yaitu munculnya content creator, web development, dan jasa layanan online. Baiklah, kita masuk ke bagian B, yaitu macam-macam keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah keberagaman etnik dan budaya. Berdasarkan sensus yang dilakukan Badan Pusat Statistik pada tahun 2010, suku di Indonesia berjumlah 1.340 etnik, luar biasa banyaknya. Jumlah populasi setiap suku di Indonesia tidak sama. Beberapa suku memiliki populasi banyak dan ada pula yang sedikit. Berikut ini ada beberapa suku yang memiliki populasi banyak di Indonesia. Yang pertama adalah suku Jawa, yang kedua adalah suku Sunda, yang ketiga suku Batak, yang keempat suku Sulawesi, dan yang kelima adalah suku Madura.
Menurut Kuncoro Diningrat, budaya dalam masyarakat terdiri atas keberagaman unsur. Adapun unsur-unsur budaya antara lain: pertama, bahasa, baik lisan maupun tulisan. Kedua, sistem pengetahuan. Ketiga, sistem peralatan hidup dan teknologi. Keempat, sistem kemasyarakatan. Kelima, sistem mata pencaharian. Keenam, sistem religi. Dan yang ketujuh adalah kesenian. Baiklah, kita masuk yang kedua adalah keberagaman agama. Perbedaan agama juga termasuk keberagaman masyarakat. Negara Indonesia mengakui 6 besar agama yang dianut rakyatnya, yaitu: 1. Agama Islam. Kedua, agama Kristen. Ketiga, agama Hindu. Keempat, agama Buddha. Kelima, agama Katolik. Dan 6, agama Konghucu. Baiklah, yang ketiga adalah perbedaan pekerjaan. Jika kamu cermati, pekerjaan masyarakat di lingkungan sekitarmu berbeda-beda. Perbedaan pekerjaan tersebut menyebabkan keberagaman dalam masyarakat. Keberagaman pekerjaan masyarakat dipengaruhi 2 faktor, yaitu kondisi alam dan kebutuhan masyarakat. Dilihat dari kondisi alam, masyarakat menciptakan pekerjaan sesuai dengan kondisi lingkungannya. Sebagai contoh, mayoritas masyarakat pesisir sebagian besar bekerja sebagai nelayan, sedangkan di dataran rendah bekerja sebagai petani. Pekerjaan berkaitan dengan kemampuan seseorang sehingga disebut profesi. Misalnya, profesi guru muncul karena menjawab kebutuhan masyarakat terhadap tenaga pendidikan. Baiklah anak-anakku, demikian materi kita hari ini. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.